Anda pernah nggak sih melihat suatu gambar atau logo suatu brand atau perusahaan yang tanpa memperlihatkan namanya, tapi Anda langsung tahu nih itu brand milik siapa? Misalnya nih, seperti logo-logo berikut. Pasti sebagian besar dari Anda bisa menebaknya tanpa melihat tulisan nama brandnya itu apa. Benar nggak? Kok bisa ya perusahaan atau brand berhasil membuat logo menjadi sebuah identitas perusahaan atau brand yang bisa tertanam di dalam benak kita semua? Yang pastinya ini memerlukan pengembangan brand, delivery yang tepat antara brand dengan target market, dan juga pemasaran. Nah, ini yang akan menjadi hal terpenting dalam suatu perusahaan. Nah, seseorang yang berpengaruh dalam hal ini adalah seorang graphic designer. Nah, kebetulan sekali nih, pada hari ini saya juga sedang menganalisa sebuah posisi graphic designer untuk sebuah perusahaan agar brand perusahaan ini juga bisa tersampaikan dengan tepat melalui hasil karya-karyanya yang kreatif, dan juga mungkin bahkan bisa mengupdate logo perusahaan agar bisa tertanam di benak Anda semua. Nah, sebelum kita menganalisa tulisan tangannya, yuk kita bedah dulu apa saja sih tugas dari seorang graphic designer agar kita bisa tahu nih trait-trait apa saja atau tanda-tanda apa saja yang harus ada dalam sebuah tulisan tangan pada seorang graphic designer. Secara umum, seorang graphic designer memiliki tugas dan tanggung jawab yang beragam, karena mereka harus menciptakan elemen-elemen visual untuk berkomunikasi dan mengekspresikan secara visual. Nah, tugas utama dari seorang graphic designer ini adalah untuk menggabungkan kreativitas dengan keahlian teknis untuk menciptakan desain yang efektif dan memenuhi kebutuhan klien. Graphic designer juga merancang berbagai jenis materi seperti logo, brosur, kemasan produk, situs website, atau bahkan juga materi pemasaran lainnya. Tanggung jawabnya juga nggak main-main. Graphic designer harus benar-benar memahami identitas atau visi suatu merek atau perusahaan. Mereka harus mampu menerjemahkan pesan dari konsep menjadi elemen visual yang kuat dan menarik. Nah, proses ini juga tidak sesederhana seperti yang mungkin kita bayangkan. Seorang graphic designer harus memilih dan menggabungkan elemen visual seperti warna, tipografi, dan gambar untuk menciptakan identitas visual yang konsisten dan menarik. Nah, kalau kita lihat dari tugas dan tanggung jawabnya, seorang graphic designer mereka harus memiliki kreativitas yang tinggi, memiliki kemampuan imajinasi abstrak maupun material yang tinggi untuk menciptakan elemen-elemen dalam sebuah karyanya, dan juga tentunya memiliki ketertarikan misalnya dengan garis, warna, dan bentuk, serta memiliki, yang paling penting nih, memiliki kemampuan koordinasi tangan yang baik. Nah, kira-kira kalau kita analisa dari tulisan tangannya, kandidat yang seperti ini sebenarnya cocok atau enggak ya untuk bekerja sebagai seorang graphic designer? Yuk kita mulai analisa. Nah, traits yang pertama yang harus kita perhatikan, apakah pada tulisan tangannya terdapat tanda kreativitas? Nah, untuk mengetahui seorang penulis ini kreatif atau tidak, Anda bisa lihat dari bentuk huruf yang unik dan original, dan kemudian diikuti dengan kemampuan imajinasi dalam tulisan tangannya. Misalnya seperti ini nih. Nah, pada umumnya, orang dengan tanda seperti ini, orangnya memiliki pendekatan dan pemikiran yang orisinal, yang khas. Penulis termasuk orang yang kreatif dan inovatif, sehingga dia bisa menemukan jalan keluar yang berbeda dari kebiasaan atau norma-norma umum. Selain itu, ada keinginan untuk selalu mencoba nih hal-hal baru, misalnya dalam bereksperimen. Nah, ini tuh bagus sekali, karena desainer yang kreatif memiliki keahlian untuk melihat peluang di balik setiap tantangan, mengeksplorasi konsep-konsep baru, dan juga menciptakan desain yang luar biasa. Kreativitas ini juga sangat penting untuk membantu desainer beradaptasi dengan tren dan perkembangan desain terkini, serta menciptakan identitas visual yang unik sehingga memberikan nilai tambah yang besar. Nah, kalau kita lihat dari tulisan tangan kandidat yang ini, lumayan ada ya originalnya, jadi banyak original connection, walaupun bukan tipe yang dibagus-bagusin. Jadi, harus kita cek dulu nih kemampuan imajinasi dia seperti apa, apakah mendukung atau tidak. Nah, untuk melihat kemampuan imajinasi ini biasanya dibagi dalam dua tipe, imajinasi abstrak dan imajinasi material. Tandanya bisa kita perhatikan dari loops atau lubang yang lebar-lebar pada huruf di zona bawah atau di zona atasnya. Untuk abstract imagination atau imajinasi abstrak, Anda bisa lihat dari loops yang lebar pada huruf di zona atas seperti huruf B, L, K, H. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini. Penulis dengan tanda seperti ini mampu membayangkan dan menggambarkan secara mental hal-hal yang tidak bisa dilihat atau dirasakan secara langsung, seperti misalnya ide, konsep, dan hal-hal abstrak lainnya. Saat dia berpikir menggunakan gambaran mental ini, berbagai ide yang saling terkait muncul dan saling berhubung dalam pikirannya. Nah, biasanya ia memiliki ide-ide orisinil dan memiliki kemampuan untuk menciptakan ide-ide yang inovatif.
Ketika graphic designer memiliki abstract imagination ini, memungkinkan dia sebagai seorang desainer untuk berpikir di luar batas kebiasaan dan menciptakan desain yang inovatif serta unik. Bukan hanya itu, abstract imagination ini bagi seorang graphic designer akan berdampak pada karya-karyanya yang membangkitkan rasa ingin tahu dan interpretasi yang beragam dari audiens. Dengan abstract imagination-nya, dia akan lebih mudah dalam memecahkan masalah dan menemukan solusi desain yang inovatif. Kemampuan untuk berpikir di luar batasnya ini tidak biasa, karena sangat membantu dalam mengatasi tantangan dengan kreatif dan tak terduga. Nah, kalau kita lihat dari huruf di zona-zona atas pada tulisan ini, kurang kelihatan ya, kurang ketemu ya loops-loops yang lebarnya. Jadi mungkin agak kurang imajinasi abstraknya. Nah, berikutnya kita bisa lihat dari imagination materialnya. Untuk melihat imagination material ini, kita bisa temukan dari tulisan yang memiliki loops yang lebar pada huruf di zona-zona bawah. Misalnya seperti huruf G, Y, J, seperti di bawah ini. Nah, penulis dengan tanda-tanda seperti ini penuh dengan ide-ide yang kreatif yang lahir dari pemikirannya sendiri. Dia mampu membayangkan hal-hal yang tidak terlihat oleh mata biasa dan mengubahnya menjadi nyata. Kemampuan imajinasinya ini lebih dari sekedar mengubah susunan hal-hal yang sudah ada. Kemampuan imajinasinya ini lebih dari sekedar mengubah susunan dari hal-hal yang sudah ada. Dalam benaknya, ia bisa menemukan fungsi baru dan unik dari benda-benda yang sudah familiar. Dengan mempertimbangkan benda-benda yang sudah dikenal, dia bisa mengubah bentuknya, mengembangkan, dan memberi mereka berbagai makna yang berbeda. Dia juga bisa memvisualisasikan cara untuk membuat sebuah produk tampak jadi lebih mewah, atau bisa jadi lebih sederhana, lebih berwarna, atau lebih terjangkau, atau bahkan lebih eksklusif. Dia juga mampu memikirkan tata letak atau desain yang berbeda. Dengan imajinasinya, dia juga mampu menghasilkan beberapa alternatif untuk menemukan solusi yang dapat dikerjakan. Nah, imagination material ini merupakan aspek penting bagi seorang graphic designer karena memungkinkan mereka untuk melampaui batas-batas dari desain konvensional dan menciptakan karya yang inovatif dan unik. Keterampilan ini memfasilitasi kemampuan untuk memvisualisasikan dan mengubah ide-ide abstrak menjadi sebuah representasi visual yang menarik dan bermakna. Dengan memiliki kemampuan ini, seorang graphic designer dapat mengembangkan konsep-konsep baru, menemukan aplikasi kreatif untuk elemen desain yang sudah ada, dan merespon dengan efektif terhadap tantangan desain yang beragam. Nah, kita lihat dari tulisan ini, banyak tulisan dari huruf dari lower zone-nya yang memiliki loops yang lebar-lebar. Ini cukup menggambarkan kemampuan imajinasi dari penulis ini. Nah, karena penulis ini memiliki kemampuan imagination material, kemungkinan dia juga memiliki kreativitas yang cukup. Yuk, berikutnya kita masuk ke traits berikutnya, yaitu manual dexterity atau kemampuan koordinasi tangan dan jari. Untuk mengetahui penulis memiliki kemampuan koordinasi tangan yang baik, kita bisa perhatikan dari huruf M dan N-nya yang bagian atasnya tuh membuat rapi. Nah, misalnya seperti contoh berikut ini. Dalam grafologi, penulis yang memiliki tulisan tangan seperti ini memiliki koordinasi jari dan tangan yang baik. Dia masuknya tipe orang yang, kalau istilahnya itu adalah tipe orang yang learning by doing, using his experience as a teacher, menggunakan pengalamannya sebagai guru. Kenapa sih seorang graphic designer harus memiliki kemampuan koordinasi tangan yang baik? Ini karena memegang peranan krusial dalam menciptakan desain yang presisi dan estetik. Kemampuan untuk mengontrol gerakan tangan dengan baik memungkinkan desainer untuk bekerja dengan baik dalam menggunakan alat manual, seperti misalnya pulpen, pensil, kertas, maupun dengan alat-alat desain seperti misalnya mouse, stylus, atau pena grafis secara akurat dan efisien. Selain itu, koordinasi tangan yang baik ini juga membantu desainer dalam menghasilkan karyanya yang kohesif dan estetik, sehingga dia mampu menggambar, mengedit elemen-elemen visual dengan presisi, serta menciptakan tata letak yang seimbang dan visual yang menarik. Tanpa manual dexterity ini, kemungkinan besar penulis akan kesulitan nih membawa ide-ide dan imajinasinya ke area produksi, menjadikannya nyata. Kalau kita kembali ke tulisan ini, kita cek ya. Di sini, hampir keseluruhan dari huruf M dan N-nya kalau kita perhatikan tuh bersudut dan tidak ada yang membulat. Nah, ini ya malah jadi bersudut tajam ya. Ini mungkin bisa jadi catatan untuk si kandidat dalam manual dexterity-nya. Nah, setelah kita analisa dari tulisan tangan ini, dari trait-trait yang kita butuhkan, dari hasil temuan kita, menggambarkan bahwa penulis ini adalah seorang yang cukup kreatif. Tapi kalau dia ingin untuk terjun dalam dunia desain grafis yang harus menciptakan elemen-elemen visual untuk komunikasi dan mengekspresikan secara visual, dia harus berusaha ekstra 2 kali lipat daripada orang yang memiliki kemampuan alami di bidang keterampilan tangan atau manual dexterity. Nah, kalau menurut Anda, kira-kira kandidat ini cocoknya jadi profesinya di bidang apa ya? Bisa ya, share di kolom komentar. Oh ya, jadi kalau misalnya Anda juga pengen bisa menganalisa huruf-huruf di alfabet, sebenarnya Anda juga bisa loh baca dari buku grafologi alfabet untuk melihat kepribadian seseorang dari huruf A sampai Z. Nanti bisa Anda dapatkan di grafologiindonesia.com/alfabet. Untuk memudahkan Anda, nanti juga saya cantumkan di deskripsi. Oke,
sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi bekal bagi Anda yang sedang belajar grafologi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!